Didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnul Qayyim di Majmu' Fatawa dan Ibnul Qayyim di Bada'iul Fawaid, menyebutkan definisi takwa adalah fi'lun ma amarallahu bihi wa tarku ma nahallahu anhu. Bahwa makna dari takwa adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini definisi takwa dengan mudah disebutkan oleh dua syekh tadi, Syekhul Islam dan muridnya Imam Ibnul Qayyim. Setelah kita mengetahui definisi takwa, kembali kepada keutamaan yang pertama. Keutamaan yang pertama tadi apa? Bahwa orang-orang yang berpuasa, penyebab dengan puasanya itu menjadi orang yang takwa. Maka ini wajah pendalilannya sekarang, bahwa takwa itu orang-orang yang dekat kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan. Maka keutamaan yang pertama, puasa menjadikan kita bisa menjadi orang yang bertakwa, yang dicintai oleh Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dalam surat Qaf, bahwa Allah mendekatkan kepada orang-orang yang bertakwa surganya ghairu ba'id, tidak jauh, sangat dekat. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Maka di sini kita berharap semuanya menjadi orang yang bertakwa dengan melaksanakan perintah Allah dengan mudah kita laksanakan, dan juga menjauhi larangannya dengan mudah kita jauhi. Maka inilah dari makna takwa dan dari keutamaan orang yang bertakwa, dimudahkan dan didekatkan untuk masuk kepada surga. Lalu bagaimana cara mendapatkan takwa? Inilah keutamaan puasa yang pertama. Apa? Berpuasalah. Diharapkan dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Mana dalilnya? Di dalam ayat yang semua kaum muslimin sudah menghafalnya, dan para khutbah akan membacakannya di awal-awal dari Jumat-Jumat pertama puasa, di khutbah-khutbah dan sebagainya. Yang mana di Al-Quran di surat Al-Baqarah dalilnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah. Diwajibkan atas kalian puasa seperti diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian dari kelompok sebelum kaum muslimin, diwajibkan. Untuk apa? Poin pendalilannya di sini la'allakum tattaqun. Diharapkan dengan melaksanakan puasa ini kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka poin pendalilannya la'allakum tattaqun. Maka dari segi ilmu i'rab, apa makna la'alla? Makna la'alla maknanya di sini diharapkan atau bimakna ta'lil, disebabkan. Maka kita artikan la'allakum tattaqun, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah. Diharapkan dengan puasa itu la'allakum tattaqun, kamu menjadi orang yang bertakwa, atau bimakna sebab as-sababiyah, dikarenakan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Dua makna ini. Maka ini wajah pendalilannya. Barang siapa yang ingin didekatkan kepada surga, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, Allah akan mendekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa, sangat dekat. Nah, kita ingin masuk surga, sangat dekat surga itu dengan kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana menjadi orang yang bertakwa? Dengan melaksanakan puasa. Penyebab dari orang yang melaksanakan puasa, dia akan menjadi bertakwa. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua disebutkan oleh penulis
berdalil dengan hadis. Lalu apa keutamaan yang kedua barakallahu fikum? Husulu ajrin kabir. Dengan berpuasa itu mendapatkan ajr kabir. Makna ajr pahala yang besar. Maka maknanya di sini barakallahu fikum, keutamaan ibadah puasa dari ibadah yang lainnya seperti salat, seperti membayar zakat, seperti bersedekah, seperti taklim sekarang, menghadiri majelis taklim dan berdakwah mengajar seperti kita. Maka ibadah puasa mempunyai keutamaan yang spesifik, yang khusus oleh Allah langsung disebutkan di dalam hadis yang akan kita berikan ini. Apa? Husulu ajrin kabir. Orang yang berpuasa hitungan pahalanya berbeda dengan ibadah yang lain. Maka beristidlal penulis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya disebutkan yang mana dia muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Maknanya seluruh amalan Bani Adam maka bagi dia itu pahala yang sudah ditentukan. Seperti datang riwayat masih di Al-Bukhari dan Muslim, dha'fain au mudha'af au asyrah au sab'imi'ah di'fin, bahwa pahalanya itu 2 kali lipat atau 10 kali lipat atau paling puncaknya 700 kali lipat. Ini dari pahala seorang muslim. Maka tadi kita harapkan melaksanakan sholat fajr bersama, dan sebelumnya sholat sunnah 2 rakaah yang disebutkan di dalam hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim, rakaatain qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajr mendapatkan dunia dan seisinya. Maka jika kalian ingin kaya raya, mudah, tidak usah membuat tender bisnis yang miliaran, cukup dengan bangun jam 4, sholat malam, kemudian sholat 2 rakaat setelah adzan. Karena Nabi mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, sebaik-baiknya apa yang dia peroleh di dunia dan seisinya pada hari itu. Maka kita melaksanakan sholat itu dan sholat berjamaah, maka pahalanya itu antara mudha'af 2 kali lipat, dan antara asyrah amsalihah 10 kali lipat, dan antara sab'umi'ati di'fin 700 kali lipat. Ini hitungannya yang sudah diberikan oleh Allah, jatah bagi orang yang melaksanakan sholat. Namun puasa bisa lebih dari itu. Bisa 1000, bisa 1.000.000 pahalanya berlipat-lipat, bisa. Kalah ibadah salat dan yang lainnya. Bisa 1 miliar, bisa. Allah yang akan memberikan pahala baginya. Mana pendalilannya disebutkan di sini? Kullu amal ibni Adam lahu. Amalan-amalan bagi Adam itu ada hitungannya bagi dia. Seperti tadi kami sebutkan, 2 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, karena dia itu jatahnya ada di sisiku. Kemudian menyebutkan sebabnya. Apa? Li'annahu yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli wa ana ajzibih asyamu li. Maka di riwayat yang lain disebutkan, karena orang ini berpuasa menahan lapar di siang hari. Orang makan, dia menahan lapar bagi yang melaksanakan sunnah, puasa sunnah. Kemudian di siang hari yang panas, haus, dia ingin minum, dia menahan dirinya. Karena apa? Ibadah puasa ini. Dan dia pulang dari berjualan atau dari kantor dengan istrinya yang cantik, maka dia rindu ba'da zuhur. Istrinya datang, ntar dulu, kita lagi puasa. Menahan kesabaran untuk berhubungan dengan istrinya karena Allah,
Maka disebutkan di hadis ini, yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Di mana orang ini menahan laparnya dan hausnya dan syahwat kepada istrinya yang halal di rumahnya, ditahan dulu, sabar. Jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan intim di siang Ramadan. Kenapa? Karena Allah, untuk Allah. Maka kata Allah, karena orang ini melaksanakan yang demikian, fa innahu li wa ana ajzibih. Maka puasanya, pahalanya besar di sisiku, dan aku akan membalasnya kelak di hari akhirah. Maka ini menjadi pendalilan amalan puasa berbeda, berlipat-lipat tanpa dihitung, dari 2 kali lipat, 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Tetapi pahalanya di sisi Allah bisa 1 miliar lipatan pahala. Maka ini keutamaan yang pertama dan dari hadis yang pertama. Adapun dari hadis yang kedua masih semakna dengan ini, dan makna muttafaqun alaih apa? Makna muttafaqun alaih adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di sahih keduanya. Di Sahih Muslim ada hadis ini dari Abi Hurairah. Di Sahih Al-Bukhari ada hadis ini dari Abi Hurairah. Adapun pendalilan yang kedua diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan Imam An-Nasa'i namanya adalah Abu Abdurrahman Ahmad ibnu Shu'aib An-Nasa'i. Maka Imam An-Nasa'i mengeluarkan di dalam sunannya, yang mana disebutkan oleh penulis dengan sanad yang berujung dari Abi Umamah Al-Bahili, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amrin ahuduhu anka qala alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abi Umamah. Dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku suatu amalan yang bisa aku ambil dari kamu. Kata Nabi, alaika bisyam, maka atas kamu berpuasa. Fa innahu la mithla lahu, karena puasa itu tidak ada tandingannya dari segi pahala yang besar. Maka ini wajah pendalilan. Dan hadis ini barakallahu fikum datang dari Abi Umamah. Siapa Abu Umamah? Abu Umamah dia namanya adalah Sudai ibnu Ajlan Al-Bahili, seorang sahabi yang agung. Maka masyhur dengan kunyahnya Abu Umamah, tidak masyhur dengan namanya. Siapa namanya? Sudai ibnu Ajlan Al-Bahili. Dan dari keutamaan sahabat ini banyak. Dan kita sebutkan dari keutamaannya yang banyak bahwa dia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepadaku syahadah. Maka didoakan oleh Nabi kepadanya doa, Allahumma salimhum wa ghanimhum, yang mana dia akan berperang, berjihad, semoga Allah menyelamatkan kamu dan memberikan kamu ghanimah. Maka setelah itu berjihadlah. Maka di saat berperang mendapatkan dari ghanimah. Kemudian disebutkan oleh Nabi, i'lam annaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu laka biha darajah au hutta anka biha khati'ah. Diberikan khabar oleh Nabi dari keutamaan Abu Umamah ini, maka ketahuilah, tidaklah seseorang melaksanakan sujud kecuali dengan sujud itu Allah jadikan 2 perkara.
Perkara yang pertama, Allah mengangkat derajatmu, dan yang kedua, Allah menghapus dosa-dosamu. Ini diberikan kepada Abi Umamah nasihat yang agung. Maka Abu Umamah tadi di dalam hadis yang menjadi poin kita, datang kepada Nabi meminta ibadah. Berikan perintah kepadaku. Kata Nabi, alaika bisyam, bagi kamu puasa. Karena dengan puasa mempunyai pahala yang besar berbeda dengan amalan yang lain. Ini keutamaan Abu Umamah, yang mana dia meminta untuk diperintah melaksanakan ibadah dan diberikan, dan pahalanya sangat besar. Dan juga didoakan di saat perang berjihad. Akhirnya dia selamat dan banyak ghanimah, banyak rampasan perang, dan dinasehati untuk banyak bersujud. Dan maksudnya bersujud, apa bersujud tanpa sebab? Tidak. Tetapi melaksanakan sholat, Masya Allah. Di sini belajar, di sana kelahi. Sini, duduk, jangan ribut.